Halo teman-teman, annyeonghaseyo, manaso 반갑습니다. Jumpa lagi dengan saya, Tommy Sam. Di video kali ini kita akan belajar tata bahasa Korea, di mana akan menjelaskan mengenai penggunaan partikel di dalam kalimat sederhana. Yuk kita belajar bersama. Oh ya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ikuti video saya mulai dari pertama, bagaimana menulis alfabet Korea atau Hangul, dan bagaimana menulis Hangul di keyboard HP, sehingga bisa mengikuti video lainnya. Karena videonya saya buat secara berurutan, linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah atau di atas ini. Oke, ayo kita mulai. Di sini ada tata bahasa Korea atau 문법. Penggunaan partikel i atau k, l atau rel, ini e atau eso, kemudian semida dan biemida. Oke, cukup banyak ya kali ini. Ada i, k, l, rel, e, eso, dan semida atau biemida. Yang pertama, i atau k, yaitu kata bantu subjek atau kata benda, di mana i, ya, di mana i ini untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan. Jadi ingat-ingat, i itu untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan. Sedangkan k itu untuk subjek atau kata benda yang berakhiran huruf vokal. Pada video sebelumnya kita belajar kata benda, ada sonsengnim, omoni, aboji, hakseng, sonsengnim, dan lain-lain. Itu sudah ada di video sebelumnya. Kita lihat sonsengnim berakhiran dengan konsonan, maka ada tambahnya i. Jadi sonsengnimi, omonika. Kenapa k? Karena di depan k ada huruf i atau vokal. Jadi sonsengnimi, omonika. Itu jadinya ya. Kemudian penggunaan l dan rel, yaitu digunakan kata bantu objek, yaitu yang bersifat kata benda, di mana l untuk objek atau kata benda yang berakhiran huruf konsonan, dan rel untuk objek yang berakhiran huruf vokal. Contohnya cekel, cek berakhiran dengan k atau konsonan ditambahi l. Yonghua itu berakhiran dengan a tambahi rel. Jadi cekel, cek itu buku, Yonghua film. Oke. Kemudian 문법, tata bahasa. Ini kita bahas e, yaitu e sama dengan di, ke, atau untuk, ya, diletakkan pada kata benda yang menyatakan tempat, waktu, atau perhitungan. Ini ya, tempat, waktu, atau perhitungan unit. Contohnya omonika sijange kayo. Jadi sijang, pasar, menunjukkan di. Jadi ibu pergi ke pasar. Omonika sijange kayo. Kemudian eso itu artinya di, dalam, dari. Diletakkan pada kata benda yang mengekspresikan kegiatan
tempat tersebut atau titik awal berangkat. Nih ya. Kita contohkan di sini Budi Sika, jadi Tuan Budi atau Mr. Budi. Tehakyo iso, Tehakyo itu universitas. Di Universitas Hangukorol Kumbu Hamida. Jadi Budi di universitas belajar bahasa Korea. Kemudian itu bedanya antara e dan eso. Jadi kalau e hanya menunjukkan tempat letak, sedangkan eso di tempat tersebut biasanya ada kegiatan. Kemudian kita lanjutkan lagi semida dan biopmida. Ini semida dan biopmida. Oh no. Kata bantu objek atau kata kerja di mana semida untuk objek yang berakhiran huruf konsonan. Jadi berakhiran huruf konsonan. Sedangkan biopmida itu berakhiran huruf vokal untuk kata kerja ya. Contoh makan berakhiran dengan konsonan maka ditambahi moksemida. Sedangkan kata asal kata dari pergi, kata kalau masuk dalam kalimat danya dihilangkan menjadi kamida. Jadi tidak bacanya tidak kapnida tapi kamida. Kenapa? Karena B ketemu dengan N, B ini ketemu dengan N, ini menjadi M. Jadi bacanya kamida, tapi tulisannya tetap kapnida. Oke. Jadi di sini untuk kata kerja, ingat ya, untuk kata kerja. Jadi moksemida dan kamida. Susunan kalimat sederhana itu untuk Indonesia subjek, predikat, objek. Sedangkan untuk Korea itu subjek, objek, predikat, di mana subjek kata benda, objek kata benda, sedangkan predikat itu kata kerja. Nah, penggunaan iga itu letaknya di subjek. Ya, di kata kerja, kata benda tadi. Jadi letaknya iga di subjek kata benda. Sedang e atau eso itu juga di subjek. Kemudian objek itu artikelnya adalah rel dan e atau eso. Jadi e atau eso itu bisa di subjek, bisa di predikat. Subjek bisa di objek. Untuk susunan kalimat sederhana Korea. Kemudian ada semida dan biopmida itu untuk predikat. Predikat yang isinya kata kerja. Jadi singkatnya subjek atau kata benda itu isinya i atau ga dan e atau eso. Kemudian objek isinya kata benda, partikelnya el atau rel dan e atau eso. Kemudian yang terakhir predikat itu kata kerja, isinya semida dan biopmida. Penggunaannya antara iga, rel, semida dan biopmida seperti yang ada di depan tadi. Kita perhatikan akhiran daripada kata benda tersebut apakah berakhiran konsonan atau vokal. Sedangkan objek kita perhatikan juga kata bendanya berakhiran konsonan atau vokal. Sedangkan kata kerja
di predikat, kita perhatikan juga berakhiran vokal atau konsonan, ya, karena pemakainya nanti semita atau biomita. Selanjutnya, susunan kalimat sederhana yang bentuk formal. Jadi kita pelajari dulu yang bentuk formal. Di sini susunannya ada subjek, predikat, objek untuk Indonesia. Sedangkan untuk Korea seperti tadi, subjek, objek, predikat. Jadi seperti ini tadi. Contoh kalimat formal yang positif. Nah, tadi kita masih belajar yang positif ya. Ini contohnya, Abojika wisai kamida. Aboji ayah, wisa perusahaan, kamida adalah pergi. Ayah pergi ke perusahaan. Jadi asal katanya tadi, kata kerjanya kada. Jadi danya semua kata kerja itu dihilangkan karena ini masih bentuk dasar. Setelah masuk kalimat tinggal ka saja. Ka ini berarti vokal. Kalau vokal tambahannya biopmita. Oke. Kemudian contoh kedua, Kim Sengseng-nimi cekel ilsemida. Kim Sengseng-nimi cekel ilsemida. Kim itu nama marga. Jadi kalau manggil orang Korea biasanya cukup marganya saja. Kang, Kim, Song, dan lain sebagainya. I. Nah, I ini kalau ditulis alfabet biasanya ditulis Li. Kalau Korea cukup ditulis I. Ya, kayak begitu. Kim Sengseng-nimi cekel ilsemida. Jadi guru Kim sedang membaca buku. Ya, itu contoh kalimat formal positif. Kemudian berikutnya coba ditulis kalimat formal positif di kolom komentar sebagai latihan ya, dengan menggunakan bahasa Korea. Nah, ini. Jadi di sini nomor 1, Kang Bejo belajar bahasa Korea. Jadi ini sebagai subjek, ini sebagai apa? Kalau di Indonesia SPO, tapi kalau Korea SOP. SOP. Jadi Kang Bejo belajar bahasa Korea, jadinya Kang Bejo bahasa Korea belajar. Kang Bejo 한국어를 공부합니다. Mertua Kim Hanguk bekerja di perusahaan Korea. Jadi Kim Hanguk di perusahaan Korea belajar, nanti jadi begitu. Kemudian nomor 3, Bapak bekerja di kantor. Bapak di kantor bekerja. Oke, ulang lagi. Pertama, Kang Bejo nomor 1, bahasa Korea nomor 2, belajar nomor 3. Oke, kayak begitu. Itu nanti buat kalimatnya begitu. Kim Hanguk dulu di perusahaan Korea, baru terakhir bekerja. Yang ketiga, Bapak di kantor bekerja. Oke.
Jadi cukup mudah untuk membuat kalimat sederhana ini, terutama kalimat positif, karena nanti ada kalimat positif, negatif, dan tanya. Sementara kita belajar kalimat positif formal. Jadi tolong 3 kalimat ini dibuat ke dalam bahasa Korea sebagai latihan. Jangan lupa setiap yang memberikan komen atau mengerjakan latihan, setiap bulannya pada minggu ketiga akan diundi sebagai pemenang. Terima kasih sudah belajar bersama. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 안녕히 가세요.